Baik. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu sekalian, tentang apakah Allah memberikan potensi itu pada manusia. Sebenarnya tadi saya sudah berikan penjelasannya. Penjelasannya kan tadi saya katakan, Allah tidak pernah memaksa kita. Allah tidak pernah memaksa. Allah menciptakan kebaikan dan keburukan serta menggantungkan balasan pada keduanya. Sholatlah, ibadahlah, ya. Amanah, tanggung jawab, berbuat baik sama orang tua, berbuat baik dengan tetangga. Pokoknya semua yang baik-baik, ini pahala masuk surga. Surga itu begini. Bebas, silakan. Yang mau lakukan silakan. Ini riba, ini zina, ini ganggu orang, ini zalim, ini segalanya. Nggak boleh ya, haram, dosa. Hukumannya ini dan masuk neraka itu begini. Dirincikan semua. Bebaskan. Allah SWT berikan kebebasan. Tidak ada paksaan di situ. Jadi pada saat ada orang di zaman sekarang, mereka menolak dakwah. Pada saat kita sampaikan dakwah, mereka menolak. Itu memang pilihan dia. Dan perlu Bapak Ibu, dan saya sudah pernah sampaikan ini. Dakwah itu targetnya adalah penyampaian dan bukan penerimaan. Ya. Jangan pernah Bapak Ibu berdakwah, targetnya supaya dia terima. Nggak bisa. Nggak mungkin itu. Nabi Muhammad SAW sendiri sering sedih dulu kalau ada orang-orang Quraisy nolak dakwah. Sampai pernah beliau pada saat lagi dakwai beberapa tokoh Quraisy, ada satu orang buta datang, lalu bilang, "Hai Muhammad, tinggalkan mereka, sampaikan kepada saya." Nabi waktu balik lihat orang ini masyarakat biasa. Maksud Nabi, tunggu sebentar, saya lagi dakwain orang-orang ini, tapi orang ini pada nolak gitu kan. Langsung turun apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Kenapa kamu malingkan wajahmu hai Muhammad? Dari orang yang sudah buta, orang yang buta datang, mungkin dia yang malah mendapatkan, mungkin dia yang ingin mendapatkan peringatan, atau mungkin hatinya tersentuh untuk mendapatkan hidayah, gitu kan? Jadi sebenarnya bebas seseorang. Yang penting targetnya kita adalah penyampaian, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita target dakwah penyampaian, tidak pernah bosan, tidak akan pernah jenuh. Kita akan jenuh kalau targetnya penerimaan. Kenapa ya? Anak saya sudah saya nasihatin 10 tahun, tetap tidak mau. Suami saya, istri saya, tetangga saya. Karena target kita dia harus terima. Tidak seperti itu. Kalau target kita dakwah penerimaan, maka tidak akan ada orang yang menolak dakwah Nabi SAW. Tapi memang penyampaian. Ma'alaika illal balagh. Tugas kita menyampaikan. Sisanya itu terserah Allah. Nabi Lut alaihissalam selama beliau hidup dan menikah dengan istrinya, mendakwai istrinya sampai detik terakhir. Tapi tetap nggak mau, maka Allah siksa istrinya bersama dengan kaum Lut. Nabi Nuh alaihissalam sampai akan meninggal, sudah mulai banjir. Nabi Nuh sudah mengatakan kepada anaknya, ya berimanlah wahai anakku. Ya ini Allah sudah murka, banjir sudah mulai kelihatan, hujan sudah turun. Dia bilang, anaknya bilang apa? Tidak, saya tetap akan naik ke gunung untuk menyelamatkan diri saya. Maka kata Allah, tidak ada, kata Nabi Nuh, tidak ada bisa selamat hari ini. Dia bilang tidak. Maka akhirnya air datang dan menenggelamkan anaknya. Nabi Nuh di atas kapal sedih. Nabi Nuh mengatakan, ini anak saya Allah, innahu min ahli, ini keluarga saya. Wah, dan engkau sudah janji kamu benar. Maksudnya tolonglah dia gitu. Apa kata Allah? Itu bukan anakmu lagi hai Nuh. Karena amalnya bukan amal yang benar. Dia salah. Walaupun kerabatmu. Tugas kita hanya menyampaikan. Apa yang terjadi? Allah mengatakan, inni u'iduka an takuna minal jahilin. Dan saya berharap kamu selamat hai Nuh dari sifat orang-orang jahil. Maksudnya jahil apa? Kata ulama tafsir, jangan kamu protes aku, kata Allah. Sudah nyampein saja, selesai. Kalau Allah sudah tidak kasih hidayah, berarti sudah, gitu kan? Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Allah berikan kebebasan, memang Dia yang pilih sendiri. Dia yang nggak mau, Dia memang yang tidak mau. Siapa tadi yang datang ke majelis taklim ini, dia mau sendiri. Allah nggak pernah tarik tangannya kok. Yang tidak mau hadir pun di sini bebas, silahkan. Ibu-ibu di belakang sana yang mau buka auratnya, tidak ada yang larang. Siapa? Orang cuma bilang kenapa, tapi dia punya hak, dia lakukan apa saja. Cuman Allah sudah sampaikan, haram loh ya, nggak boleh, kan gitu. Ini nggak bisa, jadi harus ya dia dari dia sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu gambarannya tentang pertanyaan.